Membangun usaha sampingan di era digital sangat mudah banget teman-teman, bahkan tanpa modal pun bisa, karena banyak banget source gratis yang bisa kita gunakan untuk membangun usaha secara online. Nah, salah satunya adalah digital service. Ini adalah kontrak yang sudah saya selesaikan sebagai senior designer dengan hasil 2.874 US dollar. Kalau dirupiahkan 40 jutaan ke atas teman-teman. Dan kita pun bisa menggunakan platform Creative Market. Ini adalah income yang saya dapatkan tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya fokus membangun item dan saya jual di Creative Market, dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Ini adalah hasil bersih dan ini sebelum dipotong biaya servis dan pajak ya, 4.776 US dollar. Dan yang saya maksud nggak ngapa-ngapain adalah setelah saya bikin karya, kemudian saya post di platform Creative Market ini dan saya tinggal gitu aja teman-teman. Jadi saya hanya berfokus pada pembuatan itemnya. Setelah itu didiamkan dan hasil berkembang dengan sendirinya, karena yang saya buat adalah item berbasis tren yang ada di Creative Market ini teman-teman. Dan kita balik lagi ke Upwork ya. Saya back ke Upwork. Nah, ini bisa dilihat jumlah jobnya. Ini kalau di total ya bisa dilihat sendiri ya, satu kategori aja entry level 15.000 job, kemudian intermediate ini 88.000 job lebih ya, ini saya bulatkan aja. Dan untuk kategori expert atau ahli ini 49.000 job lebih ya, belakangnya ada tapi nggak saya sebut. Jadi di sini kalau di total banyak banget teman-teman. Kita tinggal mengetikkan aja di bagian kolom sini, di search ini, misalnya data entry, kemudian Microsoft Office atau apa, nanti akan muncul sendiri di listing project bagian sini teman-teman. Semisal saya ketikkan logo design. Nah, di sini bisa dilihat akan muncul sesuai dengan keyword yang kita input ya. Dan banyak banget teman-teman. Di bagian sini untuk filternya. Jadi buat pemula seenggak-enggaknya dicari jenis yang entry level ini teman-teman. Ada 503 job lebih. Nah, di sini kita bisa melihat listing dari project yang tersedia. Simple replace logo on video my logo. Nah, ini kliennya dari Kanada. Budgetnya nggak seberapa gede, $20, karena cuma mereplace logo aja ya di dalam logo. Di dalam video maksud saya, sesuai dengan title jobnya. Ini butuh seseorang untuk membuat sebuah logo. Ini juga kecil untuk budgetnya karena untuk entry level. Kalau yang agak gede-gede di kategori intermediate atau expert. Kalau expert ini banyak gede-gedenya teman-teman. Jadi sesuai dengan kapasitas skill masing-masing. Ya tentu di sini buat pemula akan butuh proses untuk mendapatkan job pertama ya. Jadi di sini teman-teman bisa fokus untuk bidding project. Nah, untuk project-project fitur kayak gini itu sangat potensial. Namun kalau buat pemula seenggak-enggaknya gimana ya, kita butuh rating ya, di awal itu butuh rating. Jadi kalau pemula belum ada rating masuk ke job kayak gini, jobnya sih potensial sebenarnya, tapi karena belum punya rating jadi mungkin bisa dikatakan akan tampak kayak gimana ya, orang-orang yang sudah ahli masuk, kemudian kita masih pemula masuk juga di situ. Kalau portfolionya atau history dari profile yang kita miliki di Upwork kurang memadai untuk persaingan tersebut, maka bisa apa ya, di bagian bawah sendiri gitulah, nggak dilirik oleh klien ya. Dalam arti yang tampak profesional itu dilirik yang biasa-biasa atau di bawah standar ya, bisa aja bahasanya itu kalau kita ngelamar kerja di perusahaan nggak dapet panggilan gitu teman-teman. Dan sekarang kita praktekkan teman-teman cara bidding project atau mengirim proposal atau mengirim lamaran kerja ke klien. Yang pertama kita butuh menyesuaikan sesuai dengan skill yang kita punya ya. Kita scroll aja ke atas. Nah, nanti di kolom kanan atas di bagian sini teman-teman, ini saya hapus aja. Diketikkan sesuai dengan skill yang teman-teman punya. Misalnya Microsoft Office atau Microsoft Word ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jobnya, di scroll aja, dipilih sesuai dengan yang teman-teman suka. Kalau sudah expert, cari yang kayak gini teman-teman. Kalau yang masih pemula, di bagian samping kiri, nah di sini dicentang aja yang entry level atau intermediate ya. Kalau expert ini di
prioritaskan yang sudah ahli-ahli. Tapi memang bayarannya juga nggak kecil teman-teman kalau sudah ekspor ya. Kayak gini aja, kliennya sudah keluar $100.000 lebih teman-teman. Ini klien dari United States dan kontraknya hourly atau dibayar per jam dengan estimate kontrak 1-3 bulan. Ya 1 bulan aja kalau dapat yang $20 per jam itu udah lumayan gede teman-teman. Nanti kalau diperpanjang lagi kontraknya ya cukup gede juga, makin gede income yang kita dapat. Yang jelas banyak banget ya. Oke, karena saya di grafis untuk akun yang saya record ini, maka saya ketik di logo design. Nah, di sini saya akan scroll ke bawah, dicari yang sekiranya budget sama profile kliennya itu sesuai dengan yang kita inginkan kriterianya ya. Ini $20, langsung aja difilter ya di bagian samping kiri tadi, dipilih yang expert. Kita scroll ke bawah, ini logo and brand artwork $50. Tapi di sini bisa dilihat ya, fixed price ini bisa dilihat. Jadi jenisnya itu borongan. Kalau saya pribadi lebih suka yang per jam teman-teman. Jadi saya scroll ke bawah, nyari yang per jam, hourly jenisnya teman-teman. Kayak gini juga fixed price, ini gede ya, $5.000. Nah, yang model-model seperti ini hourly, ini saya suka teman-teman. Dan usahakan yang paymentnya sudah verified. Langsung aja masuk. Nah, di sini kita arahkan ke kanan ya, apply now. Dan tunggu sebentar, ini masih loading teman-teman. Fokus-fokus, nah bisa dilihat. Scroll ke bawah, ini butuh 9 connect. Nah, di sini kita perlu membaca bagian deskripsi ini. Intinya dia membutuhkan logo ya untuk bisnisnya. Scroll ke bawah. Di sini kita pilih never. Karena di sini pertanyaannya itu atau statement kita untuk kerjaan per jam ini nggak akan pernah naik harganya. Kalau ingin naik, nanti kontraknya di stop dulu dengan kontrak baru lagi. Kalau nanti di sini setiap 3 bulan naik, kliennya nggak akan nyaman teman-teman. Jadi di sini saya pilih never. Dan opsi ini saya selalu gunakan ya teman-teman, karena kalau saya ingin meningkatkan rate itu biasanya kontraknya di stop terlebih dahulu, kemudian di setup ulang untuk rate-nya sesuai dengan persetujuan klien. Ini salah satu cara saya saat mengirim proposal. Nah, di bagian cover letter sini kita input pengenalan diri, spesialis kita di bagian apa, kemudian menanggapi brief dari projectnya yang tercantum di atas tadi ya. Sebentar. Nah, di sini ini kita tanggapi. Jadi ditulis berbasis tag menjadi satu dengan pengenalan diri kita, spesialis kita di mana, terus menanggapi, dan ya salam hangat kayak gitu aja teman-teman. Untuk perkuatan dari portfolio itu kita bisa mengupload portfolio atau kerjaan kita yang sudah pernah kita kerjakan, entah itu sekedar sebagai contoh atau memang sudah punya portfolio. Bisa juga menggunakan opsional di bagian bawah sini teman-teman, add a portfolio project. Nah, setelah itu, oh ya, ini tadi belum saya paste ya. Di sini saya paste karena saya membuat template teman-teman. Setelah itu di bagian bawah, nah di sini bisa dilihat untuk penempatan nomor 1 di bagian sini kita butuh 18 connect karena di sini ada yang menggunakan 17 connect ya. Di sini sebentar, mana kursornya ini? Nah, di bagian sini. Di set 18 bit. Nah, punya saya akan menempati posisi pertama untuk live proposalnya teman-teman. Ke bawah dan di bagian send for 18 connect ini ditekan, nanti akan terkirim. Jadi di bagian paling atas ini nanti punya saya teman-teman. Kalau ada yang lebih besar dari saya, misalnya 19 connect, maka posisi dari proposal saya akan digeser ke nomor 2. Nah, di sini langsung aja tekan send for 80 connect.
Nah, kalau sudah, tunggu sebentar. Masih loading. Nah, kalau sudah terkirim, akan ada keterangan kayak gini, teman-teman. Your proposal was submit. Jadi, sudah terkirim ke kliennya. Tanggalnya 6 ya. Karena saat saya bikin video ini juga tanggal 6. Bisa dilihat waktunya. Jadi ini adalah profil dari klien yang barusan saya kirim proposal untuk pengajuan kerjasama dengan 3 poin, yaitu expert, kemudian rate per jamnya 10 sampai 15 US dollar per jam untuk bayaran per jamnya ya, kemudian kerjanya kurang dari 30 jam per minggu, dan ini tadi sudah saya kirim, tinggal menunggu respon dari kliennya aja teman-teman. Dan apabila sudah mendapatkan respon, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini, ini adalah salah satu klien saya yang mana tadi pagi saya kirim proposal pengajuan untuk kerjasama dan direspon. Ya, memang nggak sampai 1 hari ya untuk mendapatkan respon dengan klien yang satu ini, namun biasanya bahkan 3 hari atau seminggu, bahkan kurang lebih 1 bulanan. Jadi klien itu bisa menanggapi cepat maupun lambat sesuai dengan ya timing yang mereka set up ya. Jadi di sini kita tinggal fokus aja bidding sebanyak-banyaknya project yang tersedia di Upwork ini. Jadi dengan fokus ke bidding, nanti akan ada tanggapan-tanggapan atau respon dari klien yang mana mereka tertarik, dan akan kita dapati kayak gini teman-teman tahapannya. Dari proposal, kemudian over kontrak, kemudian kita setujui kontraknya, dan kita resmi bekerja dengan sistem kontrak di Upwork ini. Ya, kontraknya tadi bisa per jam, bisa borongan juga ya, hourly dan fixed price. Yang jelas fokus aja ke proposal, karena dari pengalaman saya pribadi, saya akan bukakan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, 3.874 ya teman-teman, bisa dilihat arsip proposal, dan income yang saya dapatkan pun setidaknya sudah terbeli rumah dengan satu akun yang saya buat dan saya kembangkan di Upwork ini teman-teman. Tentu akun yang ini ya, yang saya buat videonya ini dengan proposal sebanyak 3.874. Yang keterima juga ratusan teman-teman, karena banyak banget yang kena reject ya. Itu pun di awal-awal, karena saat awal mengembangkan account di Upwork ini, ya bisa dikatakan job pertama kali yang saya dapatkan, kalau nggak salah ingat itu 1-3 bulanan lah kurang lebih, dan bulan keempat dan seterusnya mulai berkembang. Ya di situ kita bahasanya itu jor-joran lah, kirim proposal ke klien sebanyak-banyaknya nanti yang nyangkut. Nah, di situ kita benar-benar maksimalkan agar dapat rating yang bagus, agar akun kita yang ada di Upwork ini berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila punya pertanyaan, langsung aja menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan. Dan buat teman-teman yang ingin konsultasi seputar Upwork dan lain sebagainya, juga bisa melalui nomor WhatsApp tersebut. Dan jangan ragu untuk bertanya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.